Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah, dan kita mau tinggikan namanya. Mari kita persiapkan hati kita. Dan mari kita minta Tuhan uji kita. Selidiki hati kita, sebab kita rindu untuk datang ke hadirat Tuhan. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Ujilah kami Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, menyanyikan dengan hati yang sungguh rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tangan kita saudara, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, nama-Mu berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Besar kasih setia-Mu, besar pengorbanan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang luar biasa, penolong kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus, bertahtalah di tempat ini. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Engkau ajaib Tuhan, pertolongan-Mu ajaib, tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Biarlah Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus buat segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Doa pembuka ibadah saya serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Esther Sim. Saya serahkan pada Bapak Gembala.
Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, dan ini adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat yang lain, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Berikan kami kekuatan, urapan Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan dengan benar, sehingga tatkala kami tinggikan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, kiranya urapan khusus dari Tuhan mengalir pada mereka semuanya, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang mendatangkan mujizat dari Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat yang sudah hadir, Tuhan sudah siapkan mereka untuk mereka masuk dan mereka menikmati hadirat Tuhan. Bagi teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan tolong, tuntun, pimpin, lindungi mereka supaya mereka segera sampai ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Saya percaya di tempat ini ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya mau lihat kanan kiri saudara, bisa saling menyapa, bisa saling bersalaman, lihat senyumnya kiri kanan. Haleluya. Kita mau sedikit bergoyang pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu yang mengatakan ayo puji Gusti. Sama-sama kita belajar ya saudara. Boleh bergoyang kiri kanan. Ayo puji Gusti. Ayo, ayo, ayo puji Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Ayo podo puji Gusti. Ayo podo puji Gusti. Ayo, ayo, ayo puji Gusti. Esuk wengi, sore wengi, ayo podo puji Gusti. Sekali lagi ayo puji Gusti. Ayo, ayo, ayo puji Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Ayo podo puji Gusti. Ayo, ayo, ayo puji Gusti. Esok awan, sore wengi, ayo podo puji Gusti. Mudah ya saudara, kita mau bernyanyi lagi bagi Tuhan. Kita mau ikut Tuhan sebab Dia juru selamat kita. Amin. Ayo, ayo, ayo puji Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Ayo podo puji Gusti. Ayo puji Gusti. Ayo, ayo, ayo
terpuji Gusti. Haleluya. Sudah bergerak saudara? Udah mulai bergerak. Kita mau lanjut lagi dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dia juru selamat kita, dia juga sobat yang setia dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, selalu menghibur kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur kita, menemani kita di segala situasi kita, baik suka maupun duka. Amin. Amin. Mari kita mau sambung pujian mengatakan, ku mau bersorak bagi Tuhan, karena kita memberikan Tuhan memberikan kegirangan bagi kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
Kita mau terima janjinya Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi ya saudara, kita mau nyanyikan ku terima janji Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita persiapkan, dan sebelumnya kita doakan terlebih dahulu agar persembahan yang kita berikan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumah Tuhan, bukan sekedar ingin menjalankan rutinitas kami, tapi kami ingin memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu, harum dan bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Biarlah Tuhan yang berkati berlipat kali ganda. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi, agar hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditabur di benih firman Tuhan. Kita mau nyanyikan, Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Sebab bukan dengan kuat kami dapat melangkah di hidup ini, tapi karena ada Tuhan yang selalu di samping kita. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Dialah sumber kekuatan kita, penghiburan kita, pertolongan kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bukan dengan kuatku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, masuk dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami, pertolongan kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kuat kami Tuhan, sebab oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami beroleh kasih, kami beroleh pertolongan. Kau yang memampukan kami berjalan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menuntunkan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku
berserah. Sudah kita berserah padamu Tuhan. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkau yang melihat kami Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu selalu terbuka, pertolongan-Mu selalu tepat, tak pernah terlambat Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan di setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau Engkau hadir Tuhan, kami mau Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilik seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Untuk doa firman saya serahkan kepada Bapak Pujian. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memang harapan bagi kami Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang baik. Dan Engkau yang membuat kami berawas dengan ketuhanan. Bapa yang baik, terima kasih di Tuhan cuaca yang hujan. Tuhan memberi kami kesempatan beribadah. Seperti banyaknya curah hujan, kami juga percaya Tuhan demikian pula banyaknya berkat Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga di waktu yang sangat indah itu kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Yang biarlah kiranya waktu yang istimewa ini Tuhan, Tuhan memulihkan roh jiwa tubuh kami dengan firman Tuhan yang kami terima. Yang biarlah firman Tuhan ini Tuhan memberikan kekuatan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya?
Saya suka ingat perkataan Pak Gembala. Kita kan suka ya kalau nggak Pantai Costa atau Betel. Bagaimana saudara? Luar biasa. Ya sih bagus juga. Cuman kita kadang-kadang harus realita. Kalau kita lagi ngap ya katakan ngap. Tetapi Tuhan yang punya jalan keluar. Saudara sehat semua ya? Ya saya bersyukur akhirnya bisa bersama saudara lagi karena minggu-minggu kemarin saya diare ya 3 Kamis cuma Sabtu Minggu itu kayaknya setiap sejam kali ke WC deh sampai habis. Tapi puji Tuhan sehat sekarang dan saya juga berharap saudara akan sehat semua ya. Sebelumnya juga tetap sampaikan berduka cita buat Ibu Rosita ya, untuk adiknya. Tadi kata Bu Rosita sakitnya komplikasi, tapi apapun terjadi Tuhan yang punya kehendak. Saudara percaya itu ya. Saudara kita punya tema kan Living in the Truth ya tahun ini ya. Yuk kita lihat Living in the Truth itu maksudnya hidup di dalam kebenaran. Seperti apa? Saya ngambil satu tema kecilnya itu mindset, saudara. Mindset itu ya kira-kira gambar seperti ini. Kalau saya lihat ya, ada ini bukan otak-otak di Padang, saudara ya. Ini otak kita. Ini mindsetnya antara otak dengan hati ya. Antara pikiran dengan perasaan. Itu mindset bersatu antara pikiran dan perasaan. Jadi apa yang pikirkan, hati kita yang menimbang. Tuhan memberi kita dua ini. Hati, otak, pikiran dan hati itu berpikir dan menimbang. Itu mindset. Oke. Lihat halaman selanjutnya. Apa sih mindset? Menurut pakar, mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana kamu melihat dunia dan diri sendiri. Atau keyakinan yang mengarahkan cara seorang individu menangani situasi. Jadi ini berhubungan dengan pemikiran kita. Bagaimana kita membentuk atau melihat dunia. Kalau saya ini kacamata minus, saudara ya. Saya sudah tua dan ya kita nggak bilang tua ya, sudah berumur 50 tahun ke atas ya Pak Gembala ya. Jadi kalau orang sudah berumur 40 tahun ke atas, pakai kacamata kayak saya ini membuat bingung, saudara. Kalau naik mobil, itu enak naik ini. Begitu di mobil terima WA, saya masih dapat kacamata karena nggak kebaca. Gaya pandang kita itu kalau nggak pakai kacamata, ke depan nggak kelihatan. Yang dekat kelihatan. Tapi begitu saya lihat ke depan lagi, yang depan buram, yang ini kelihatan. Jadi serba susah. Cara pandang kita tergantung dengan apa yang kita pakai. Itu mindset, saudara. Nah, saya zaman sekarang ada kacamata yang progres itu, minus dengan positif. Tapi kalau saya pakai itu saya pusing. Atau Pak Gembala bisa pakai nggak? Pusing saya kalau pakai itu ya. Yang sukanya kalau saya lihat orang-orang itu pakai di ujung sini ya. Nah itu ya. Kalau lihat karena dia perlu begini buat lihat dan dia perlu bawah buat lihat plusnya. Saya sendiri nggak bisa. Oke lah. Jadi mindset itu adalah bagaimana mind itu pikiran kan dibentuk untuk membentuk bagaimana kita melihat dunia dan diri sendiri. Atau apa yang kita lakukan untuk menangani situasi. Nah, ini berbeda-beda orang. Beda, kata pepatah mengatakan beda rambut, beda isinya ya. Beda pemikirannya pastilah ya. Beda kepala, beda pemikiran situasi. Oke. Next. Jadi pola pikirnya mempengaruhi pikiran manusia memandang manusia lain. Saya memandang Budi, saya memandang Bapak Gembala, memandang Ibu Oma, tentunya dengan berbeda pandangan dengan orang lain. Ini pandangan saya sendiri. Memandang lingkungannya. Lingkungannya itu bagaimana sih? Memandang masalahnya, ini yang paling penting. Dan memandang diri sendiri. Dari cara pandang inilah akan timbul pandangan-pandangan yang positif, negatif, optimis, pesimis, bahkan overreaction ya, terlalu posesif, terlalu khawatir dan sebagainya. Kalau sudah baca positif, percaya diri, memandang semua baik. Saya suka dengan pepatah Jawa. Orang Jawa selalu beruntung, saudara ya. Ada bapak tabrakan, gubrak Pak, kenapa? Aduh tangan saya patah, aduh kasihan, nggak apa-apa. Untung cuma tangan yang patah, bukan kaki. Orang Jawa selalu mengatakan apa keberuntungan. Untung ya. Ibu jatuh iya, kakinya sakit iya. Ya Oma ya, untung cuma kakinya yang sakit, tangannya nggak sakit. Untung cuman bengkak, nggak luka. Itu cara pandang orang Jawa yang selalu mengatakan, nggak tahu ini apa benar apa enggak, tapi orang Jawa mengatakan untung. Ya, untung ada saya. Untung kakinya sakit, untung nggak bengkak.
untung nggak luka-luka, untung nggak di rumah sakit, segala macam. Satu yang luka dia masih untung karena tangan kanan nggak luka. Kalau tangan kanan yang luka dia masih bilang untung kakinya nggak luka. Ini orang-orang positif. Memandang semua baik. Orang negatif berlawanan. Memandang semuanya serba susah ya. Kamu kerja sama-sama dia dong, susah orangnya. Jadi kita sudah memandang negatif orang lain. Itu cara pandangnya. Ada juga yang overreaktif. Ya. Saudara tahu overreaktif itu yang terlalu menjaga supaya kita nggak kenapa-napa. Saya punya sepupu saudara yang memang waktu kecil anaknya tuh susah. Melahirkannya sangat susah karena problem. Sampai sekarang dia nggak boleh makan Indomie loh saudara. Bayangkan betapa nikmatnya Indomie goreng. Emak pernah baca makan Indomie goreng? Coba lagi lapar makan Indomie goreng. Itu nikmatnya luar biasa kan. Kita bisa berantem loh supaya jangan diambil. Ada yang nggak boleh makan permen. Ada yang nggak boleh. Ya ada hal-hal yang baik. Tapi saya pikir kalau nggak boleh terlalu itu juga kasihan anaknya ya. Kalau saya sih lihat begitu, nggak boleh makan permen, nggak boleh makan mie instan karena katanya mie instan tuh ada lilin katanya. Oh saya ini orang kimia saudara, saya ini orang kimia saya tahu nggak mungkin mie pakai lilin. Kalau mobil pakai lilin ya karena mobil di atasnya kasih lilin supaya nggak berkarat, supaya kena hujan nggak kena air. Tapi mie instan nggak pakai lilin, itu tepung saudara. Karena saya waktu ke pabrik saya lihat bikinnya tepung terus ditepung gede terus dimasukin mesin gitu, mesinnya pun sangat higienis ya pada masuk itu semua stainless steel, tidak ada yang berkarat. Nah saya nggak promosi mie instan, sudah nggak promosi, cuman ngasih tahu aja. Kadang-kadang kita overreaksi untuk hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu takut, atau kita takut susah, atau takut melakukan sesuatu. Itu cara pandang kita terhadap masalah. Tetapi next ya, apa kata firman Tuhan tentang mindset? Kita dunia ini yang mengatakan ini orang dunia, sekumpulan itu teori psikolog mengatakan itu. Tetapi apa yang akan kita lakukan dengan firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan tentang mindset? Firman Tuhan juga bicara tentang mindset, saudara. Kenapa orang-orang Barat lebih maju di dalam pengetahuan, di dalam psikologis? Karena basic mereka adalah Kristen. Basic mereka itu firman Tuhan. Kalau saudara baca buku psikolog dunia yang berkata tentang seseorang harus supaya dia nggak sakit, dia hatinya harus bergembira, positif, itu di firman Tuhan. Saudara pernah nonton ada film dulu ya, film ini inspirasi, film-film dunia Hollywood tentang seorang dokter kanker anak-anak yang kalau dia berkunjung ke rumah sakit itu dia nggak pakai baju dokter, dia pakai baju badut, dia pakai baju badut dan dia menghibur anak-anak yang kena kanker dan pertama kali tolak oleh rumah sakit itu. Kenapa? Ini di luar SOP-nya rumah sakit. Orang datang ke rumah sakit harus pakai baju putih, ya kan? Pakai jubah, pakai dengan segala perlengkapan dokter lah. Tapi dokter ini datang dengan menggunakan baju badut dan dia pertama kali tolak. Tapi kemudian setelah waktu demikian berjalan, dia menjadi contoh bahwa ternyata anak-anak yang kena kanker itu, ketika mereka diam dan sedih, itu kankernya makin banyak. Tetapi ketika anak-anak ini mulai tertawa, mulai bersukacita dengan teman-temannya, mulai riang, itu katanya dari progresnya itu mereka lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih karena hatinya. Itu yang firman Tuhan katakan kan? Ingat gak? Amsal berkata, apa? Hati yang gembira itu apa? Tetapi hati yang sedih mengeringkan tulang. Itu firman Tuhan di dalam. Banyak buku-buku psikolog sebetulnya mengambil dari firman Tuhan ini. Hanya mereka ganti kalimatnya, diputar balik-balikan menunjukkan kepandaian. Tapi dasar dari sini. Coba kita lihat Roma 4 ayat 3. Mindset yang pertama adalah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan
Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6 ya. Abraham dijanjikan keturunan yang sangat banyak saat dia dan istrinya sudah tua dan tidak punya anak. Bagaimana mungkin? Ayat yang kelimanya, sebetulnya ayat yang kelimanya berkata gini. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Sudah berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan membentuk mindset kita itu bukan melihat apa yang tidak ada. Abraham gak punya anak. Kalau ada orang berkata kepada saya, Budi, ini nanti kamu ya punya tanah di sana, punya rumah besar, punya usaha gitu. Tapi belum ada. Saya kan berpikir dari mana modal? Dari mana memulainya? Enggak ada kok. Nanti mau punya usaha besar gini, dari mana mulainya? Enggak ada. Abraham bukan cuma itu loh, dia janjikan anak. Saudara, dalam tradisi Israel, pasangan suami istri itu kalau nggak punya anak, kadang-kadang dia katakan sebagai sebuah aib. Istrinya bisa sedih, suaminya bisa sedih. Dan Tuhan berkata, coba lihat di langit, itu seperti itu banyaknya. Kalau Abraham umur 30 tahun, 25 tahun, istrinya masih 20 tahun, masih subur, masih kuat, oke. Ini Abraham sudah engkong, saudara. Istrinya sudah tua. Ini kan nggak mungkin. Dan istrinya Abraham juga kan tidak percaya. Ya, Sarah nggak percaya. Memang logikanya gimana mungkin kalau Tuhan berkata, keturunanmu seperti bintang di langit, tapi pas di belakang anaknya banyak, ya terima. Anaknya berentet seperti kelinci gitu, ya kita percaya. Tapi ini nggak punya anak. Gimana percayanya? Mindset yang pertama Tuhan berikan adalah percaya tuh. Itu sebagai kebenaran, sebagai truth. Yang firman Tuhan katakan itu percaya. Apa yang tidak ada di depan kita bukan berarti tidak ada. Itu mindset yang Tuhan bentuk untuk kita positif. Mindset kita untuk bentuk kita positif. Seperti Abraham. Yang kedua. Mindset yang kedua adalah Tuhan mengajarin kita bukan mata ini yang melihat, tapi yang di dalam yang melihat. Tuhan tidak mengajarkan apa yang orang bule mengatakan, orang barat mengatakan, don't judge the book by its cover. Ya, jangan menghakimi buku berdasarkan dari sampulnya. Ada kadang-kadang, sudah pernah lihat sampul Alkitab yang tua. Itu sangat mahal harganya. Karena apa? Sudah tua, saudara. Dan berharga itu isinya, bukan sampulnya, tapi isinya yang berharga. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Lihat ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ini bukan masalah face, tapi masalah perilaku. Kadang-kadang kita suka tertipu dengan penampilannya. Kita suka tertipu dengan penampilan. Wah, sama seperti Samuel. Dia melihat anak-anak Israel, waduh, gagah, ganteng. Seperti K-pop. Ya, sekarang kan lagi K-pop di mana-mana tuh. Di Instagram di mana-mana semuanya Korea. Anak saya yang kecil aja kalau dengar lagu Korea bisa nari-nari. Padahal saya nggak ngerti itu, nggak ini lagu apaan, nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti apa nadanya juga saya nggak ngerti. Tapi anak saya bisa nari, yang kecil. Oh, K-pop itu luar biasa, saudara. Pengaruhnya luar biasa ya. Saudara tahu lambang begini kan? Ya, foto di mana-mana begini, nggak tua, nggak muda. Saya dulu pertama kali bingung ini apaan sih gitu. Saudara pernah lihat fotonya begini kan? Itu dari K-pop. Semua yang dunia berikan tuh yang menyenangkan mata, saudara. Iya kan? Lihat apa namanya penyanyi-penyanyi Korea yang cewek-cewek itu saya lihat suka lihat di
TV kadang suka muncul, mukanya cantik sekali semuanya ya. Meskipun itu hasil make up operasi gitu. Tapi manusia senang melihat yang cantik di depan mata. Tapi mindset Tuhan itu bukan seperti itu, saudara. Ketika Samuel melihat Isai, dia melihat, wah ini anak ini ganteng. Ayat yang ke-7, janganlah pandang pada serta perawakannya, sebab aku telah menolaknya. Jadi orang itu, anak-anak Isai itu ganteng, gagah, badannya bagus, mungkin perutnya six pack, ya, seperti idola sekarang. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati. Karena apa? Tuhan Yesus menegur dengan Markus 7:21. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ya, hati itu pegang peran penting, saudara. Karena itu Tuhan mengajarin mindsetnya jangan lihat dari apa yang kita lihat menarik. Firman Tuhan berkata, ujilah setiap roh. Bukan cuma itu, ujilah setiap apa yang kita lihat. Baik apa tidak, buruk apa tidak. Saya tinggal, saudara kalau pernah nonton di drama-drama TV zaman dulu ya, di komplek-komplek gitu, suka melihat ini cerita drama. Saudara suka melihat rumah ini tetangganya, ibu-ibunya suka ngumpul, saudara. Itu cerita, si A baru beli TV baru, wah nyebar kemana-mana. Suaminya pulang, si tetangga beli TV baru. Beli TV enggak? Kalau enggak gua marah nih. Itu nyebar. Apa yang dilihat? Oh, si A beli TV baru. Si A ini beli tape baru. Yang ono beli motor baru. Saudara lihat, kalau satu beli TV baru itu enggak lama yang lain beli TV baru semua, saudara. Penting apa enggak penting, butuh enggak butuh, pokoknya gua beli. Itu yang dilihat manusia. Karena enak itu kan. Sama di komplek juga demikian. Saya suka sering dengar begitu. Saya kadang suka bilang ke istri, sudahlah, kita nggak terpengaruh dengan hal seperti itu. Si bapaknya beli mobil second baru. Wah nggak lama ini ribet beli mobil, yang ini ribet beli ini. Pusing, saudara. Ya, apalagi HP. Baru pegang HP 2 bulan, muncul lagi HP baru. Iya kan? HP ini kan bukan kerupuk, saudara, mau pakai 3 tahun juga nggak akan basi. Belum keluar HP, timbul lagi HP baru. Apa yang lihat manusia dengar itu memang menyenangkan. Tapi itu bikin stres, saudara. Kadang-kadang bikin stres. Hati pengen punya ini. Ya. Markus 7:21 tepat. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Saudara pernah baca buku-buku biografi. Saya suka baca buku-buku biografi, terutama beberapa kisah pembunuhan berantai. Pembunuh berantai itu yang suka bunuh orang-orang ya, itu di dalam fotonya adalah orang-orang yang tampangnya klimis, sopan, ganteng, baik. Tapi hatinya melebihi hati hewan. Ya. Mereka suka belajar kenapa orang ini kok tega membunuh orang sedemikian banyak. Tidak ada yang tampangnya. Saudara lihat pembunuh berantai di TV, di biografi di barat maupun di sini. Tidak ada yang pakai tato tebal-tebal, guadanya sangar. Gak ada, saudara. Mukanya halus. Di kita juga ada kan pembunuh berantai yang mukanya klimis-klimis. Yang halus perilakunya. Ternyata bunuh banyak orang. Ini loh yang betul. Firman Tuhan bilang jangan lihat dengan mata, mindsetmu salah. Lihat hati. Hati-hati. Tetapi dalam hati juga timbul hal-hal yang baik. Keberanian, ya, ada hal yang baik dari hati. Kebaikan, ketulusan, dan iman. Itu timbul dari hati, saudara. Makanya di lagu mengatakan jagalah hati, ya kan? Kita suka terkenal, Ustaz terkenal mengatakan lagunya jagalah hati. Jaga hati, memang itu betul kok. Hati yang penting. Bukan apa yang kelihatan di muka. Bagi orang percaya, iman itu mempengaruhi pandangan dan pengharapan akan kehidupan. Baik saat senang maupun saat dalam masalah. Itu iman. Semua orang punya masalah, percaya? Siapa yang di sini nggak pernah punya masalah? Oma punya masalah? Pernah punya? Punya. Nggak ada yang nggak punya masalah.
Tapi cara pandang iman kita membuat masalah berbeda. Saya akan cerita sedikit, saudara. Saudara bisa baca ya. Ada seorang tentara, waktu itu Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu masuk ke sebuah pulau di Eropa untuk menyerang tentara Jerman. Sayangnya pada waktu itu, tentara yang masuk itu kalah, saudara. Kelompok mereka tentara itu kalah. Dan tentara ini lari, tercerai-berai. Karena kalah tercerai-berai. Dia lari di pulau itu. Saya tahu, bayangin pulau ya. Jelas pulau itu tengah-tengah laut, dia lari kemanapun juga pasti ketemu. Ujung-ujungnya ketemu. Dan dia lari di tengah-tengah pulau itu yang kebetulan pulaunya banyak gua. Dan dia mau bersembunyi di situ. Dari kejauhan dia mendengar suara derat tentara. Tentara kalau lari kan kencang, saudara ya. Nggak mungkin pelan, apalagi saudara pernah pakai sepatu tentara. Saya pernah dibeli sepatu tentara sama penjaga McDonald, tebal. Saudara enak pakai, sakit pakainya. Dalamnya itu sakit sekali, keras. Itu nendang kucing bisa mati, saudara itu. Karena ujungnya tebal banget itu. Ya, nendang pagar bisa penyok. Kalau jalan tuh berisik sekali. Tapi tentara pakai itu, karena apa? Melindungi dia dari ya batu dan paku sebagainya gitu. Dia dengar tentara itu lari dan dia dengar teriakannya, terus namanya tentara muda, dia panik, dia masuk dalam gua. Sayangnya saudara, karena dia panik, dia pilih gua yang pendek, yang kecil. Jadi ketika kalau tentara musuh masuk, gampang terlihat. Terus dia putus asa, orang putus asa lah ya, takut mati. Waktu putus asa dia ingat waktu kecil, dia berdoa. Tentara sekutu Amerika itu waktu zaman tahun 40-an itu sekolah minggu itu hal yang wajib. Di London itu zaman tahun 19 awal sekolah minggu itu hal yang baik. Tetapi kemudian oleh orang Kristen sendiri sekolah minggu ditolak. Oleh orang Amerika ditolak sekolah minggu. Sampai sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya mereka merasakan betapa anak-anak di Eropa sekarang itu anak-anak yang tidak tahu terima kasih ke orang tua. Yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Enggak semua, tapi sebagian besar. Karena mereka menolak sekolah minggu. Dia waktu kecil dia berdoa. Dan penuh ketakutan dan dalam doanya dia berharap ada keajaiban besar yang menolong dia. Dia berdoa, berpikir ada batu besar yang datang menutupin gua itu. Atau ada malaikat berjaga depan gua. Setelah berdoa dan berharap mujizat, yang terjadi adalah dia semakin dengar teriakan tentara semakin dekat. Tentara Jerman dengan bahasa Jerman dia semakin mendekat. Dan mulai mendekati gua-gua yang ada. Jadi ada gua yang masukin tembak. Karena gelap. Tentara juga gak mau resiko, dia main tembak aja guanya tembak. Ada gua tembakin. Orang yang dalam gua pasti mati sudah ketembak. Dan dia mendengar tentara itu. Dalam keadaan putus asa dia memandang keluar gua dan menunggu keajaiban dari Tuhan. Tentara itu semakin dekat dia lihat ke depan. Aduh Tuhan bagaimana nih. Saudara tahu orang putus asa ya. Kadang-kadang dia berharap jawaban Tuhan segera datang. Dalam keadaan putus asa dia memandang keluar gua dan menunggu keajaiban dari Tuhan. Namun yang dia lihat adalah langit. Di ujung dia lihat langit. Pintu gua. Hewan-hewan dekat gua. Semut-semut di pinggir gua dan laba-laba. Semua itu yang dia lihat. Dia tidak melihat jawaban Tuhan. Sementara makin mendekat itu tentara. Kokangan senjata. Sudah tahu senjata? Tahun 98 pada waktu saya ikut demo di DPR. Saya lagi ngumpul sama teman-teman. Mobil saya di situ nyala. Pas lagi ngumpul-ngumpul saudara. Di belakang saya ada bunyi gini, kokangan senjata. Itu anak-anak muda bubar langsung lari saudara. Kokang senjata, korak itu kencang kedengarannya saudara. Kalau TV film-film suka lihat itu, krak itu. Nah, Top Gun betul, mesti tahu Top Gun. Krek itu kokang senjata itu menakutkan saudara. Krek itu bubar semua termasuk saya dan teman-teman saya. Masuk mobil langsung saya lari. Saya nggak tahu di atas mobil saya ada 2 orang. Duduk di atap, saya nggak tahu, saya ngejek gas, mereka jatuh dua-duanya saudara. Terus dari belakang saya lihat dipopor pakai senjata. Menakutkan, loh saya ini bukan perang, cuma ikut demo 98. Waduh takutnya minta ampun, kena tembakan asap itu setiap hari mata pakai Pepsodent.
Iya supaya nggak itu kan, padahal nggak ada efeknya. Ini apalagi saudara, apalagi ini musuh. Makin mendekat dia dengar bunyi krek. Wah, empot-empotan orang bilang sekarang. Oh sudah pasrah mati. Sementara musuh semakin mendekat, dia nutup matanya. Artinya gini, sudah pasrah lah. Tutup mata, ditembak, tuh harus mati. Membayangkan dirinya yang tembak mati. Suara itu terdengar depan gua akhirnya. Berbicara satu sama lain, mengokang senjata. Ketakutan dia sudah sampai maksimal. Saudara. Sudah maksimal, dia tinggal cuma jauh cuma dua pilihannya. Tembak mati di situ atau mati. Sudah nggak ada pilihan lain. Ini musuh saudara, bukan teman. Ini musuh. Namun dalam mata tertutup, tentara itu mendengar mereka berjalan menjauh. Kok menjauh? Dan mereka mulai gak kedengeran. Di depan gua itu mereka mengangkat senjata, kemudian mereka ngomong. Tapi pelan-pelan mereka menjauh. Dia bingung. Kok ini gak nembak? Kok gak nembak? Kenapa dia gak nembak ke dalam gua? Padahal guanya pendek saudara. Apa yang terjadi? Dia bingung dengan apa yang terjadi dan sambil ketakutan dia membuka matanya pelan-pelan dan memandang ke depan gua. Apa yang dia lihat? Saudara, gambarnya apa? Apa yang dia lihat? Batu gede gitu? Seperti kuburan Yesus? Enggak ada. Atau dia lihat malaikat di depan gua dia? Enggak ada. Yang dia bingung adalah kenapa tentara Jerman ini bisa melewati dia. Dia membayangkan, oh ada batu besar di depan gua, tapi enggak ada. Pas dia buka matanya, terbuka guanya. Oh kalau di film-film ada malaikat depan dia luar biasa bukan? Tiba-tiba ada malaikat dengan pedang, dengan perisai seperti Avenger. Ya Bud ya? Atau Wakanda Forever misalkan gitu. Enggak ada saudara. Apa yang dia lihat? Next page. Apa yang jelas saudara? Kelihatan enggak? Apa? Apa yang dilihat? Apa? Ada apa depan guanya? Sarang laba-laba. Ya saudara nggak salah lihat. Ketika dia membuka matanya anak muda ini, dia melihat sarang laba-laba. Itu hewan yang dia lihat. Hewan melata, semut dan laba-laba. Itu yang dia lihat. Dia tidak pernah berharap bahwa laba-laba ini akan menolong dia. Yang dia bayangkan hal yang besar, luar biasa, miracle, ya, yang viral. Zaman sekarang gitu kan, viral sampai orang bikin cerita supaya masuk TikTok, Instagram, YouTube, sebagainya. Saya pusing kalau lihat itu ya Instagram, TikTok, apalagi tuh. Apalagi yang punya gadget suka main media sosial. TikTok, nari-nari di TikTok nggak ada artinya, nggak karuan kadang-kadang saya bingung kan. TikTok atau Instagram viral. Laba-laba yang tadi dilihat dan tidak diperhitungkan sama sekali adalah alat Tuhan menolong dirinya. Jauh di luar pikiran, jauh di luar mindset tentara itu. Saudara bayangkan, kalau ada musuh menembak, apa yang saudara bayangkan menolong saudara? Ada penghalang besar, ada malaikat, ada batu. Tapi yang Tuhan berikan apa? Laba-laba. Satu laba-laba yang dia lihat. Itulah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan pertolongan seringkali dari hal-hal kecil yang dianggap tidak berguna. That's the mindset of Tuhan. Kadang-kadang kita memandang, dari mana pertolongan Tuhan? Gak mungkin. Tapi Tuhan berikan hal-hal yang kecil yang kita nggak sangka. Tuhan tidak memberikan batu besar yang terguling, yang dahsyat, gelubuk bunyi, atau malaikat yang bersih di depan gua. Tuhan mengirimkan pertolongan lewat seekor hewan yang sama sekali tidak dianggap. Laba-laba sudah pernah anggap? Laba-laba sudah pernah anggap kita kebes pakai sapu bukan? Tapi hal seperti itu yang Tuhan pakai. Ketika tentara musuh sampai depan gua itu, saudara lihat ya, ada jaring laba-laba. Logikanya mereka apa?
Di dalam pemilikan mereka, pasti gua ini nggak ada yang masukin. Kenapa? Karena ada sarang laba-laba di depannya. Ya, bagaimana orang bisa masuk ke dalam gua yang ada sarang laba-laba? Pasti itu sarang laba-laba akan dibuka dulu, ya kan? Orang nggak bisa masuk ke dalam gua. Sarang laba-laba seperti apa sih? Apa seperti baja? Apakah seperti sling Spider-Man? Sarang laba-laba itu kan sangat halus. Kalau tentara mau masuk tinggal pakai pistol, pakai senjatanya sudah pasti kebuka itu. Tapi itulah pikiran manusia. Ketika tentara musuh melihat laba-laba, sarang laba-laba, dia berpikir udah jalan deh. Percuma, ini gua pasti nggak ada yang masukin. Kenapa? Di depannya ada sarang laba-laba. Orang nggak mungkin masuk. Kalau orang masuk barusan, nggak mungkin ada sarang laba-laba. Itulah pikiran manusia. Dan mindset itu yang Tuhan pakai untuk menolong tentara muda ini. Laba-laba dan mindset manusia dipakai nolong. Pemuda ini ditolong oleh apa? Sarang laba-laba. Jauh di luar pikiran dia. Jauh di luar pikiran mindset manusia. Ya, kadang-kadang kita berharap pertolongan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Pertolongan Tuhan itu seringkali hal-hal yang di luar pikiran manusia. Hal-hal yang kita nggak anggap. Mindset tentara muda itu adalah mujizat pertolongan Tuhan yang dahsyat, menakjubkan. Ya, dia berpikir mungkin pertolongan Tuhan itu viral dan sebagainya. Saya suka melihat saudara, kalau hari Jumat atau Sabtu ada mobil, mobil bagus, bawa makanan, bagi di pinggir jalan. Di belakangnya ada orang bawa kamera, menolong orang. Bagus gak? Baik. Tapi untuk apa videonya? Untuk viral. Masukin di YouTube, masukin Instagram, menolong orang. Sekarang hari Sabtu. Kenapa Sabtu saya tanya? Karena mereka bilang, Jumat kebanyakan orang, Pak. Jadi Jumat tuh kebanyakan orang nolong. Sampai yang nerima kebanyakan. Akhirnya ada yang rubah ke Sabtu. Baiknya? Baik. Selama tidak untuk viral. Ya selama itu apa? Tergantung mereka lah. Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Itu mindset Tuhan lagi. Nggak usah pamer-pamer. Ada orang nolong, di videoin, pamer. Ya itu haknya mereka. Tapi bagi kita anak Tuhan, mindset Tuhan bukan seperti itu. Yang tersembunyi itu yang Tuhan dengar. Itu yang Tuhan jawab. Oke. Saya juga punya pengalaman seperti ini, sudah mindset saya itu kadang salah. Saya ini termasuk orang dari kecil dulu yang nggak bisa diem, suka olahraga. Nurun sama Sarah. Sarah itu kalau pulang mau jam berapa, pulang jam berapa malam, saya disuruh main kuda-kudaan dulu. Capek padahal pegel, bener. Capek pegel tapi itu maunya dia. Lompat sana, lompat dari bangku, saya gendong, saya tangkap itu. Saya nggak bisa marah. Istri saya bilang ini kayak papi kecil. Ya emang anak saya saudara. Ya saya terima nasib begitu ya. Capek kadang-kadang. Papi kuda. Ini kuda-kudaan. Nah saya suka olahraga. Saya menganggap saya sehat saudara. Saya nggak pernah berpikir saya ini sakit. Mindset saya overreaction. Saya ini sehat. Nggak pernah makan yang jorok. Maksud saya nggak pernah makan daging berlebihan. Nggak pernah makan santan. Sampai tahun lalu dicek oleh kantor. Dicek. Dapat laporan medical check up. Saya nggak baca. Buat apa? Saya sehat kok. Itu mindset saya saudara. Cuma pulang-pulang saya di mobil saya iseng saya buka. Kolesterol saya 260. Trigliserid saya 270. Ini berbahaya. Saya bilang Tuhan kok saya nggak sehat ya. Padahal saya nggak pernah makan daging berlebihan. Nggak pernah. Tiba-tiba saya bawa mobil saya lihat tukang gorengan saudara. No. Biangnya saudara, gorengan tahu? Saya kerja di Serpong saudara, lewat Jalan Parung. Itu kalau macet, yang saya cari apa? Gorengan. 1.000 loh. Tempe 5, tahu 2, pisang 2. Isinya apa itu? Tepung sama apa? Minyak. Makanya kolesterol saya tinggi, kenapa? Iya tuh Tuhan bilang kan, lihat kan? Emang lu gak makan santan, gak makan daging, ini gorengan tiap hari.
Setiap hari saudara saya makan gorengan. Bayangkan. Makanan murah meriah 1.000. Enak kan Oma? Lagi panas-panas, tempe 1, cabai 5. Enak gak? Enak. Iya betul. Semakin hitam semakin enak kan? Ya itu, gorengan 5. Itu yang saya makan tiap hari. Tuhan bilang, no itu tuh yang bikinmu sakit. Kenapa? Gabungan antara minyak dan tepung. Itu kan pakai tepung kan? Waduh iya saya bertobat sudah. Iya saya gak makan lagi tiap hari. Seminggu 2 kali cukup. Tapi ya saya itu. Karena itu memang saya di jalan ketemunya begitu. Saya merasa sehat. Kalau Tuhan gak tegur lewat itu. Saya kebablasan saudara. Bablasan. Karena saya pernah mengalami triglyceride saya 500. Dokter bilang, kamu ini gila kali ya. Dokter yang bilang, ini sakit jantung loh. Kenapa saya sampai tinggi gopek lebih? Tiap hari makan bakmi. Tiap hari dulu makan bakmi. Saudara pernah tahu yang namanya money game, yang makan duit orang banyak itu? Saya pernah bermain di situ. Dengan teman-teman saya ngajakin. Teman-teman geng saya di tempat kerjaan saya, naruh duit belasan juta, puluhan juta. Setiap hari ngumpul di apartemen. Yang ada apa? Bakmi, white coffee. 3 bulan begitu saudara. Saya punya diabetes 300. Minum apa? White coffee itu. Sama bakmi. Bayangin tiap hari bakmi, kopi tiap hari ngumpulin duit. Duitnya hilang lagi habis. Teman-teman saya duitnya habis ratusan juta. Gara-gara main begituan. Dan saya bertobat karena 2 hal. Duit saya hilang, saya sakit. Itu mindset kita dibentuk oleh itu menguntungkan. Gak apa-apa udah kita main trading lah menguntungkan. Zaman sekarang banyak yang kena begitu. Kenapa? Mindset manusia sekarang adalah semakin kaya kamu semakin ditinggikan. Ya. Sementara Tuhan berkata kalau kamu mau ditinggikan kamu harus merendahkan. Mindset Tuhan berbeda dengan mindset kita saudara. Orang semakin kaya tuh banyakan di Instagram nunjukin mobil-mobilnya mahal mewah ketangkap penjara. Sekian belas tahunnya kan Doni Salman. Duitnya duit trading. Saya kena dulu situ. Kita dan teman-teman pernah kena itu. Habis belasan juta. Bodoh, sangat bodoh. Udah tahu gak mungkin dia menguntungkan. Cuma karena kita terlihat matanya, oh dia kaya dalam 3 bulan, modal 10 juta, bisa dapat 50 juta. Siapa yang gak mau? Apalagi setahun naik mobil Ferrari. Setahun lalu naik bajaj, sekarang naik Ferrari, sama-sama merah warnanya. Siapa yang gak mau saudara? Naik bajaj merah, tiba-tiba tahunnya naik Ferrari merah. Semua tergoda oleh apa yang dilihat oleh mata, didengar telinga. Hancur semua. Tidak ada satupun orang yang bermain di trading itu yang kaya, kecuali yang mendirikan dan yang mengundang. Saya ngalamin, jadi kalau ada orang ajakin, Pak Budi ini trading bagus. Tipuan. Saya sudah ngalamin dengan satu geng teman-teman saya kerja semua. Duit tabungannya pada habis. Itu pengalaman. Kenapa? Oh mindset kita, oh cepet kaya. Bro cepet kaya bro. Karena orang begitu kan. Ya enggak omah. Mau cepet kaya kan? Anak muda sekarang mau cepet kaya. Anak muda sekarang enggak pentingin rumah. Survei mengatakan anak milenial enggak perlu beli rumah. Yang penting apa? Yang penting kunjungi tempat-tempat yang ngetrend di Instagram. Pinggir gunung mewah, langsung berangkat semua kena. Wah foto-foto gunung-gunung ada yang mati masuk ke laut gara-gara terlalu ke pinggir. Itu kan semua kebodohan. Mindset kita loh, mata sama telinga. Bulan lalu juga saudara, ini juga sama mindset saya yang bikin saya kacau. Sepupu saya ngundang saya tanggal 25 Desember. Sepupu saya dari yang dulu di Bandung datang terus ngundang saya ke rumahnya. Papa mama sama saya datang bertiga. Sama adik saya berempat. Makan. Dia pengusaha nasi bakar. Masakannya enak saudara. Makan di situ dia pulang bawain saya jengkol 0,5 kilo. Bayangkan jengkol dibikin enak sekali. Enaknya luar biasa. Ketika saya pulang bawa jengkol, istri saya langsung bilang, "Pi, awas ya. Jangan sampai WC bau ya." Oh saya senang saya makan saudara. Makan sampai habis jengkol. 2 hari kemudian pas saya bawa mobil, tiba-tiba muka saya pucet. Kenapa? Ini saya udah kenyut-kenyut. Sakitnya minta ampun. Tumit. Kenapa Oma? Asam urat.
Saya pikir saya sehat, aman, makan jengkol aman. Memang jengkol enak bukan? Oh nggak tahu jengkol Oma. Waduh Oma sayang sekali. Tapi itu membuat sakit. Ya Oma yang ibu-ibu yang suka masakan Padang atau Sunda tahu jengkol. Sakit. Itu mindset saya salah, memandang saya sehat. Ternyata enggak loh saudara. Ada peringatan Tuhan, hati-hati dengan overthinkingmu. Overreactionmu ya. Kalau Oma yang sampai sekarang masih sehat, itu luar biasa. Satu lagi, ini saya mesti bertobat depan Pak Gembala. Saya harus bertobat depan Pak Gembala. Pak Gembala, saya pernah ngomong ke Pak Gembala. Di antara teman-teman saya Tarakanita, saya merasa saya paling susah ya, pernah ngomong. Betul. Jujur, saya kalau ke Jakarta, ketemu teman-teman saya SMA, saya minder. Terus kenapa? Karena ketika ketemu, itu mereka dulu anak-anak orang kaya, saudara. Mereka terusin usaha orang tuanya. Saya makan sama temen, dijemput, Bud, gue jemput di kantor ya. Jemputnya saya naik mobil, dia naik mobil Mercy terbaru, saudara. Ketemu teman-teman nih, dalam mindset saya ngomong ke Pak Gembala, dan saya mesti minta ampun pada Tuhan. Saya merasa saya ini orang yang paling susah dari teman-teman saya. Yang paling gak berhasil, yang paling gak sukses. Masih bekerja, masih karyawan. Dan saya gak bersyukur untuk ini. Jadi ketika teman-teman saya ngumpul, Tarakanita, saya kadang-kadang minder. Ini pengusaha ini pengusaha itu, saudara. Foto-fotonya di Paris, di Amerika, di Jepang, di Tokyo, nggak ada foto di Bogor. Nggak ada, saudara. Saya lihat foto-foto mereka, aduh Tuhanku, saya nggak seperti itu. Reunian, wah Dokter Andes. Ada teman saya dokter ahli tulang, 30 tahun di Belgia. Dan dia pulang ke sini, dia dokter ahli operasi tulang, saudara. Yang gergaji tulang sambung lagi. Teman-teman saya luar biasa. Itu mindset saya. Saya merendahkan diri sendiri. Dan saya akhirnya karena beberapa kali teman saya tinggal di sana pengusaha, ya, yang seperti saya katakan, dia jual beli rumah. Dia jual beli rumah bukan jual beli rumah ratusan juta, dia beli rumah 11 miliar, dirombak semua, jual 20 miliar, saudara. Besar, dan dia ngajak saya makan. Ngobrol. Siapa yang gak jatuh, saudara? Saya tahu waktu kecil main bola sama-sama saya, main got sama-sama saya kok. Tapi ketika saya ngumpul dengan dia, beberapa dengan teman-teman, Tuhan membuka mata saya. Apa yang saya pikirkan itu salah. Mindsetmu salah, kata Tuhan. Ketika sudah ngumpul dengan teman-teman lama, baru cerita. Lu tahu gak si A itu sekarang hancur? Hah? Yang benar. Iya. Tokonya habis. Istrinya pergi. Dan dia buat makan pun perlu bantuan saudara. Yang benar. Itu dulu bapaknya suplai senjata ke tentara. Saya main ke rumah dia, rumahnya gede, orang kaya. Bener Bud, yang bener. Terus satu lagi, lu tahu gak si Anu? Iya. Itu yang dulu punya pabrik. Sekarang tinggal di rumah gue berapa bulan karena gak punya rumah. Yang bener. Tuhan mulai buka pelan-pelan. Apa yang kau lihat di depan mata itu gak sebetulnya asli seperti itu. Iya Tuhan. Apa yang di Instagram itu belum tentu benar. Apa yang ditampang di media sosial itu belum tentu jujur. Saya ngumpul lagi kemarin, dia cerita lagi, si Anu kan udah saya sudah bilang, teman saya bilang, si itu udah stres bro, udah sakit jiwa, habis semuanya. Yang benar. Semakin saya mendengar cerita, semakin saya merasa Tuhan buka mata saya. Ini lo yang kamu takutin. Ini lo yang kamu rasa kamu tuh gak ada apa-apanya. Ternyata saya masih bersyukur saudara. Dalam keadaan pun juga. Itu saya masih baik. Kita kadang-kadang melihat di atas kan. Dongak sampai capek leher saudara. Tapi kita gak lihat yang depan kita, gak lihat yang di bawah kita. Betul Pak Gembala, saya bertobat bener loh. Aduh saya gak boleh ngomong begitu. Karena omongannya saya itu membuat saya semakin lemas. Aduh Tuhan, malas ketemu teman-teman dah. Malas dah, malu.
Karena bayangan saya kalau ketemu pasti tanya mobil apa. Padahal nggak begitu. Apa yang kita pikirkan negatif itu yang membuat kita takut. Nanti dia nanya lu naik mobil apa, rumah lu berapa, di mana, berapa lantai. Gitu. Padahal mereka belum tentu tanya begitu, saudara. Tapi karena saya sudah mulai mindset saya sudah negatif, hal-hal yang tidak ditanyakan itu yang keluar dari kita. Sehingga kita mudah khawatir, takut, minder. Nah sekarang ketika sudah mulai begini, sudah mulai berbeda. Kita ketemu lah. Saya ini karyawan, calon pengusaha. Meskipun saya berapa kali gagal, tapi saya akan jadi pengusaha. Seperti mereka yang berhasil. Enggak, dulu saya nggak berani ketemu Pak. Reuni pun saya nggak mau datang. Saya susah aja. Takut. Siapa yang nggak takut? Teman sekelas saya, direktur rumah sakit di Alam Sutra. Direktur rumah sakit, saudara, bukan cuma dokter, cewek lagi. Si ini, kepala cabang showroom Toyota di ini. Semuanya kayaknya berhasil. Si Anu, ahli bedah. Si Anu dokter eternal dalam. Si Anu dokter gigi terkenal. Semuanya kayaknya jadi. Kok saya nggak jadi apa-apa? Itu yang terlihat oleh mata. Tetapi di belakang saya banyak yang saya nggak tahu. Banyak hal-hal yang saya nggak tahu bahwa dalam beberapa hal lebih baik daripada mereka. Next. Pada waktu tentara Israel berperang dengan Filistin dan diejek oleh Goliat yang badannya besar, saudara. Ini peristiwa ini sama seperti saya. Cuma ini bangsa Israel yang minder. Dan sangat kuat, tentara Israel tidak berani melawan. Karena dalam pikiran dan hati mereka yang harus melawan Goliat adalah seorang berbadan besar dan kuat. Masuk akal. Petinju kelas berat lawan petinju kelas berat. Saudara mengerti gak maksudnya? Pada waktu tentara Israel berperang dengan Filistin, mereka gak perang. Yang maju siapa? Goliat yang badannya besar. 2,6 meter badan. Saudara bayangin 2,6 meter badannya gede. Tentara Israel paling tinggi Saul. Di Israel itu yang paling tinggi Raja Saul. Mungkin sekitar 2 meter. Tapi sudah bayangkan, tidak satu pun berani yang maju melawan Goliat. Kenapa? Karena di mata mereka, di pikiran mereka, yang berani melawan Goliat harus yang badannya sama. Iya enggak? Saudara suka lihat tinju? Pak Edi suka tinju, Pak Edi? Kalau namanya tinju kelas berat, lawannya pasti kelas berat ya kan? Kalau musuhnya beratnya 100 kilo, lawannya pasti seimbang 98, 97 kilo kan? Nggak mungkin petinju 100 kilo lawannya 45 kilo. Logika manusia begitu. Saya suka nonton MMA, bukan suka berantem, saya suka bela diri. Saya kan MMA. Namanya kalau umur badannya 70 kilo, lawannya pasti 69, 71 kilo. Seimbang. Logika betul, manusia logikanya betul. Nggak mungkin lawan Goliat itu orang yang badannya kecil, saudara. Mindset saya sama dengan mindset Raja Saul. Gua nggak bisa. Nggak ada orang yang segede Goliat badannya. Nggak ada, nggak mungkin bisa ngalahin Goliat. Mindsetnya terpaku pada orang besar lawan orang besar. Orang gemuk lawan orang gemuk. Orang kaya lawan orang kaya. Orang miskin jangan maju deh. Orang kecil jangan maju deh. Orang yang gak ada apa-apa jangan maju. Ini lawannya harus besar dan besar. Itu mindset kita. Semua ketakutan, lihat. 1 Samuel 17. Ayat yang ke-11. Lihat ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, apa saya katakan? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Di dalam bahasa sekarang, ketika Saul itu mereka merasa minder. Ini tentara, saudara. Tentara itu kan dilatih berperang, ya nggak? Latih berperang, berantem. Ya tentara nggak dilatih masak, saudara. Pasti berantem. Dan mereka semua tentara yang sudah latih berantem. Tapi ketemu Goliat yang satu, mereka nggak sanggup melawan.
Dalam bayangan manusia, Goliat lawan orang segede Goliat. Orang sekuat Goliat. Tetapi yang Tuhan kirimkan jauh dari bayangan Saul. Termasuk Saul. Semua yang bayangin tidak menyangka bahwa Tuhan mengirimkan jawaban pertolongan orang yang tidak dianggap sama mereka. Samuel 17 ayat 33. Yuk cepat. Lihat ya. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin. Mindset saya mengatakan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Daud masih muda. Mukanya kemerah-merahan. Ganteng. Kayak K-pop. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul memandang rendah Daud. Logikanya betul karena Daud masih muda, kecil. Tetapi Daudlah jawaban Tuhan atas masalah mereka. Daud mukanya ganteng, saudara. Firman Tuhan mengatakan mukanya kemerah-merahan karena sering terkena matahari. Ya, bukan tentara profesional. Sama sekali di luar gambaran bahwa dia penolong Israel. Tapi Daud ada dalam mindsetnya Tuhan. Mindsetnya Tuhan adalah apapun yang manusia tidak anggap, itu yang Tuhan pakai. Laba-laba Tuhan pakai menolong. Daud Tuhan pakai menolong. Pengalaman iman ketika bertarung dengan singa dan beruang adalah pengalaman iman yang membuatnya jadi jagoan, saudara. Jangan takut dengan keadaan kita. Kita percaya Tuhan, kita punya pengalaman iman, itu akan membuat lebih hebat daripada orang lain. Kalau saudara punya masalah dan saudara bisa memecahkan, dan saudara bisa tolong Tuhan masalah itu pengalaman iman. Kalau saudara minta Tuhan beri aku kekuatan, yang Tuhan kirim bukan otot gede di kaki, saudara. Bukan tiba-tiba oma badannya berotot seperti Hercules, juga. Yang Tuhan kirim adalah masalah, supaya dengan masalah kita menjadi kuat. Ketika kita Tuhan berikan aku perlindungan, Tuhan kirimkan ancaman, supaya ketika ancaman datang Tuhan menjaga kita. Itulah perlindungan Tuhan. Seperti Tuhan memilih Daud karena melihat hati, demikian juga pula Tuhan ingin kita memandang Tuhan dari hati yang beriman. Seperti Abraham percaya dengan hatinya. Abraham percaya dengan hatinya sekalipun dia nggak melihat. Seperti Yusuf yang sudah dihina, dibuang sebagai budak, memandang semua yang dia alami punya tujuan baik. Seperti Petrus yang berubah setelah dipenuhi Roh Kudus. Petrus, sudah ingat Petrus? Adalah pengecut yang ketika ditanya, engkau juga pengikut Yesus, dia menolak 3 kali, dia menyangkal. Petrus badannya besar, berewokan, nelayan. Saudara tahu nelayan? Itu narik jala itu beratnya puluhan kilo. Otomatis pasti badannya jauh lebih besar dibanding saya. Tapi dia hatinya penakut. Tapi ketika Roh Kudus menjamah dia, Tuhan ubah mindsetnya. Dia berkhotbah 3 kali, bertobat. Itu mindset yang Tuhan ubah. Persoalan hidup pasti dialami oleh semua orang. Orang percaya sungguh-sungguh punya masalah enggak? Punya. Jangan berpikir bahwa saya sungguh-sungguh cinta Tuhan dan Tuhan pasti enggak kasih masalah. Tidak. Semakin kita cinta Tuhan, semakin Tuhan kasih masalah. Supaya kita kuat dan supaya kita menemukan jalan keluar. Orang setengah percaya ada masalah. Ada. Orang tidak punya, orang enggak percaya Tuhan punya masalah. Semua punya masalah. Tetapi cara pandang itu yang berbeda antara mindset Tuhan dan mindset manusia. Namun memandang persoalan hidup dan menerima dengan ucapan syukur serta percaya dah jawaban Tuhan di dalamnya adalah mindset dari Tuhan yang harus kita rasakan dan menjadi pengalaman iman kita. Itulah yang menjadikan kita kuat, bertumbuh dan menang. Karena itu saudara-saudara, dalam Tuhan, mari kita renungkan ayat firman Tuhan ini, ayat kunci di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Saudara kalau udah bisa diketikin Filipi 4 ayat 8. Mindset yang Tuhan mau adalah Filipi 4 ayat 8.
Oke, ada ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Kita berpikir yang benar, untuk orang, untuk pengalaman, untuk lingkungan. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jadi saudara harus mencuci, membersihkan hati, pikiran kita, otak dan pikiran itu dengan berpikir apa? Yang baik. Jangan berpikir yang buruk. Jangan berpikir yang jelek-jelek, saudara. Jangan pikir yang kesel. Semua yang baik dipuji, semua yang sedap didengar, semua yang mulia. Jemaat Tuhan berpikir hal yang baik, gereja, tentang Tuhan, tentang lingkungan, tentang semua, membuat kita menjadi apa? Manusia penuh dengan ucapan syukur. Untuk memiliki mindset seperti yang Tuhan mau, maka ini, pikirkanlah pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Saudara punya masalah sekarang, jangan lihat masalahnya. Saya bisa ngomong, meskipun saya juga ngalamin. Pikirkan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Kita pernah punya masalah 1, 2, 3, Tuhan tolong, itu pikirkan masalah itu. Remind. Sehingga kita ketemu punya masalah, kita tahu Tuhan pasti tolong. Pikirkanlah jawaban Tuhan dari doa yang kita naikkan. Berapa lama kita berdoa, Tuhan jawab gak? Kalau Tuhan jawab, ingat-ingat itu. Jadi ketika kita berdoa lagi, kita sudah gak ragu lagi. Tuhan pasti jawab. Karena kita punya pengalaman jawab pada Tuhan. Pikirkanlah janji Tuhan untuk setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita berpikir janji Tuhan? Dengan mendengar firman Tuhan setiap minggu. Baca renungan harian. Ada banyak janji. Saya katakan Alkitab kita adalah kitab suci yang paling banyak mengandung janji Tuhan. Paling banyak mengandung janji Tuhan. Pikirkanlah kebaikan orang sekitar kita untuk menumbuhkan perasaan positif kita. Dan yang terakhir, saudara, renungkan firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita, sehingga pikiran kita dan hati kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap saat. Firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan ini, kitab Injil ini, setiap siang dan malam. Saudara yang di grup, ketika Pak Gembala kirim firman Tuhan, saudara baca? Saudara baca? Ada yang gak baca, dilewatin gitu aja, cuma ngetik amin, gak dibaca isinya? Enggak, sayang saudara. Setiap pagi itu ya, kadang-kadang pagi-pagi Pak Gembala jam 5:30, kadang 4:30, kadang saya bangun pagi mau ngantar sekolah sudah ada bunyi firman Tuhan. Itu seperti sarapan buat kita. Renungkan itu. Firman Tuhan setiap saat. Renungkan setiap saat. Sehingga kita menjadi orang yang mindset pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita sudah punya mindset seperti Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia di dalam Tuhan. Saudara percaya itu? Ya. Renungkan firman Tuhan setiap saat supaya kita pikiran dan hati kita sejalan dengan Tuhan. Dan kita akan berkati Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami belajar, hamba-Mu dan jemaat belajar untuk belajar mengerti akan mindset-Mu Tuhan, pikiran-Mu Tuhan. Berpikir positif, berpikir dengan iman, melakukan dengan iman, percaya pertolongan Tuhan, percaya bahwa dalam Tuhan ada pertolongan, percaya bahwa dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, apapun masalah kami akan pandang dengan positif dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi, memberkati jemaat pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan mengurapi, menggenapi atas diri mereka Tuhan masing-masing. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Kami tidak bisa melihat, mata kami tidak bisa melihat, tapi hati kami berseru pada Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang punya masalah, yang sedang punya problem keluarga. Tuhan tolong. Suaminya, istrinya, anak-anak yang bermasalah,
Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Pekerjaannya, usahanya, Tuhan pulihkan. Apapun juga Tuhan, yang tidak terucapkan sekalipun Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan berkati gereja ini berlipat kali ganda. Memberkati gembala sidang dan keluarganya, pelayanannya, memberkati jemaat. Setiap orang Tuhan yang beribadah di tempat ini, Tuhan urapi luar biasa. Seperti hujan yang melimpah, demikian pula berkat Tuhan melimpah atas jemaat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara. Kembalikan. Kita berdiri bersama-sama. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih pagi ini Tuhan ingatkan kembali bahwa kalau manusia atau dunia melihat apa yang kelihatan dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, biarlah kami menjaga hati kita dan khususnya pikiran kami supaya hal yang baik, yang benar, yang berkenan dari Tuhan, itulah yang kami pikirkan dalam hidup kami. Seringkali kami tercemari pikiran kami dengan banyak hal. Tapi pagi hari ini kami diingatkan kembali kami untuk menjaga pikiran kami agar tetap bersih dan benar di mata Tuhan. Berkati Pak Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Dari hal yang tidak terlihat dengan mata, tapi Tuhan sudah simpan untuk Tuhan berikan pada waktunya buat keluarga hamba-Mu ini. Juga buat kami semuanya, biarlah kami tidak terpaku dengan apa yang kelihatan dengan mata. Karena ada banyak hal yang tidak kelihatan dengan mata, tetapi itu yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami seringkali kurang mensyukuri hal itu. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kami itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir mungkin karena cuaca, karena sakit. Kira Tuhan jamah dan Tuhan tengok mereka, Tuhan lawat mereka supaya keadaan mereka baik, keadaannya sehat dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan juga berdoa buat Ibu Rosita yang kemarin ditinggal oleh adiknya pulang ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berikan penghiburan buat Ibu Rosita, kekuatan, dan terus memandang Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Bagi keluarga Pak Anto, Tuhan menghibur, Tuhan menolong. Dalam peristiwa ini membuat titik balik perubahan hidup keluarga ini. Karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Dan kemana kami akan pergi setelah kami mati, biarlah mereka semuanya menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja keselamatan itu didapat. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Berberkati setiap pelayan Tuhan hari ini. Kiranya esok dan ke depan kami berpelayan Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat yang dengan hati yang terbuka membawa hidup mereka, keluarga mereka, segala aktivitas pekerjaan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat hidupmu berhasil. Diberkati langkah-langkahmu, karena kemanapun engkau pergi melangkah engkau beruntung. Karena Tuhan bersama-sama denganmu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita semuanya. Jemaat yang kukasih, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas gairahku.
Bapa